Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua kelas 10 MIPA maupun 10 IPS? Alhamdulillah di siang hari ini, hari Kamis, kita bisa jumpa lagi di KBM daring ekonomi, baik di kelas MIPA sebagai lintas minat maupun di kelas IPS sebagai peminatan ya. Karena kemarin untuk KD 3.1 sudah kita tutup dengan PH, penilaian harian, lewat US, yang kemarin soal pilihan ganda. Maka untuk hari ini kita akan lanjutkan kembali KD-KD berikutnya. Karena dalam satu semester ini, insya Allah akan ada 4 KD yang Ibu sampaikan ya. Baru selesai 1 KD. Insya Allah kita bisa selesai ya. Seperti biasanya, materi akan saya sampaikan lewat video yang berupa rekam layar ya. Walaupun materi PowerPoint ada dalam portal Dik, tapi untuk penjelasannya akan saya sampaikan lewat YouTube ya. Untuk KD yang kedua, anak-anak, setelah selesai KD pertama, kita lanjut KD 3.2 yaitu tentang masalah pokok ekonomi. Dalam materi masalah pokok ekonomi dibagi menjadi 3 materi anak-anak. 3 materi dalam KD 3.2. Yang pertama, permasalahan pokok ekonomi. Jadi masalah pokok ekonomi, dan poin kedua adalah sistem ekonomi, lalu yang ketiga sistem perekonomian di Indonesia. Akan saya bagi 2 kali pertemuan karena di materi KD 3.2 ini hanya 3 poin, sedikit ya. Tapi tidak saya selesaikan satu pertemuan karena biar agak lebih leluasa, karena KBM kita cuma terbatas. Nanti buat latihan soal nanti yang akan saya berikan semata-mata untuk mengulas materi yang sudah Ibu sampaikan, supaya Ibu tahu apakah materi yang saya sampaikan bisa kalian serap atau tidak. Baiklah, kita akan mulai yang pertama. Masalah ekonomi dalam sistem ekonomi ya. Tujuan pembelajarannya yaitu biar kita dapat memahami permasalahan pokok ekonomi. Yang kedua, dapat mendeskripsikan sistem ekonomi. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan sistem perekonomian di Indonesia. Sudah cukup jelas ya. Jadi dari KD 3.2 mempunyai tujuan pembelajaran yang sudah saya sebutkan tadi. Baik, lanjut. Permasalahan pokok ekonomi. Masalah pokok ekonomi dapat dilihat dari sudut pandang pembahasannya ya. Untuk yang pertama, masalah pokok ekonomi secara klasik. Masalah pokok ekonomi secara klasik mungkin bisa kalian simak juga, ada di buku paket. Nah, yang tidak ada buku paket tidak masalah, hanya Ibu menyebutkan apabila yang ada paket, halaman 34. Masalah pokok ekonomi yang pertama yaitu masalah pokok ekonomi secara klasik ya. Dalam permasalahan pokok ekonomi secara klasik dibagi menjadi 3. Ada 3 masalah. Yang pertama, masalah produksi ya. Masalah produksi. Pada kegiatan produksi terdapat beberapa masalah. Yang pertama seperti pengadaan input bahan, prosesnya, proses pembuatan, dan peningkatan hasil output, peningkatan hasil yang diproduksi ya. Konsumsi tidak dapat berlangsung jika tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan. Betul. Kalau di dalam kegiatan produksi ini bermasalah, maka kegiatan ekonomi yang berikutnya akan ada masalah. Karena kegiatan masalah pokok ekonomi dalam ekonomi klasik ada 3. Produksi, yang pertama tadi saya sebutkan. Yang kedua kita lanjutkan adalah distribusi. Walaupun barang dan jasa tersedia, walaupun dalam kegiatan produksi tadi lancar, ada penuh, di gudang penuh barang, namun jika tidak ada yang mendistribusikannya, maka barang dan jasa tersebut tidak akan sampai kepada konsumen atau pelanggan. Sehingga barang yang sudah kita produksi sia-sia karena tidak dapat berfungsi, tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Lanjut, masalah pokok ekonomi secara klasik yang ketiga, permasalahannya yaitu konsumsi. Ingat ya, masalah pokok ekonomi klasik dibagi menjadi 3, produksi, konsumsi, dan produksi, distribusi, dan konsumsi. Konsumsi, nah ini semua kita mengalami dan melaksanakan adalah suatu kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan.
Kamu dari pagi, contoh kita konsumsi apa saja? Kalau produksi mungkin kita tidak semua bisa mengalami produksi. Distribusi juga tidak. Tapi kalau konsumsi, semua manusia, orang, semua melakukan kegiatan yang ketiga ini, konsumsi. Dari pagi bangun tidur, buka portal nggak punya paket, beli paket, udah konsumsi. Nah, jasa ya, konsumsinya, jasa internet. Terus mau KBM lapar, makan, beli nasi uduk, itu konsumsi. Haus, beli minuman, itu konsumsi. Naik motor, nggak ada bensinnya, beli bensin, namanya konsumsi ya. Semua mengalami. Inilah yang terdapat pada kegiatan perekonomian secara klasik. Yang ada masalah ya. Masalah pokok ekonomi klasik dibagi menjadi 3, produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya. Teori ekonomi klasik menyatakan konsumsi sebagai permasalahan ekonomi ketiga. Nah, meski demikian, kita harus berhati-hati mengamati kegiatan konsumsi. Penggunaan barang dan jasa untuk tujuan menambah faedah bukan kegiatan konsumsi, namun termasuk kegiatan produksi. Ya. Yang berikutnya kita lanjut adalah permasalahan pokok ekonomi secara modern. Kalau tadi secara klasik, yang ada 3 tadi, sekarang secara modern. Secara modern, yang pertama yaitu apa dan berapa yang diproduksi. Apa? Berarti sebutkan barangnya. Apa? Bakso. Berapa yang diproduksi? 200 porsi. Ya. Apa dan berapa yang diproduksi? Masalah ini menyangkut jenis barang dan jumlah barang yang akan kita produksi. Pertanyaan ini berkaitan dengan pengalokasian sumber daya yang langka di antara berbagai alternatif penggunaannya. Karena sumber daya yang terbatas, masyarakat harus bisa memilih dan memutuskan barang apa yang akan diproduksi. Apakah kita akan memproduksi makanan, pakaian, mesin, atau sarana transportasi ya. Keputusan mengenai barang apa yang akan diproduksi harus dipertimbangkan dengan cermat dalam mengalokasian dan dana pembangunan, terutama dalam memproduksi barang-barang yang kita harus dapat mengajukan alasan mengapa kita memilih memproduksi barang tersebut. Permasalahan yang kedua, bagaimana memproduksinya? Berarti cara. Bagaimana memproduksinya? Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang akan digunakan. Ya, apakah dengan tenaga kerja banyak atau sedikit, atau lebih banyak memakai jenis mesin apa? Nah, ya, menggunakan banyak mesin sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja, serta bahan mentah apa yang akan kita gunakan. Produksi dengan teknologi padat karya banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi sebaliknya apabila kita banyak menggunakan mesin maka akan mengurangi tenaga manusia. Ya, sudah jelas ya bagaimana memproduksinya, berarti dengan menggunakan teknik apa dan alat apa. Lalu yang ketiga, untuk siapa sih barang diproduksi? Kira-kira kalau kita sebagai produsen perusahaan, kita sudah tahu mau produksi misalnya kasur, nah, berapa banyak, sekian lusin, banyak ya. Bagaimana produksinya sudah tahu dengan cara teknis pakai mesin. Nah, lalu pangsa pasarnya siapa? Konsumennya siapa? Calon pembelinya siapa barang tersebut ya. Jadi kita harus paham untuk siapa barang diproduksi ya. Permasalahan di sini adalah siapa yang memerlukan barang tersebut. Kalau makanan bakso, berarti untuk masyarakat umum, tapi lebih cenderung ke mungkin anak sekolah ya, dekat sekolah, berarti buka kantin dekat sekolah ya. Ini sedang membicarakan dalam kondisi normal, bukan dalam kondisi Covid. Kalau kondisi Covid ya mungkin kalau jualan sekarang di dekat sekolah pun tidak pengaruh, karena anak-anak KBM-nya adalah daring atau online ya. Jadi sekarang lebih banyak produk dipasarkan secara online ya, menyesuaikan untuk siapa diproduksi. Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut akan didistribusikan menurut ukuran, pendapatan, kekayaan, atau kelompok tertentu? Misalnya kita produksi pakaian, apakah pakaian untuk anak SD, usia SMP, SMA, atau remaja tapi pakaian bukan pakaian sekolah, atau bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah, itu kan nanti akan secara jelas setelah diproduksi untuk siapa, pendistribusiannya untuk siapa. Itulah permasalahan pokok ekonomi modern. Jadi ibu simpulkan, masalah pokok ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama secara klasik,
yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, permasalahan ekonomi secara modern, yaitu apa dan berapa yang diproduksi, bagaimana memproduksinya, dan untuk siapa barang diproduksi. Jelas ya sampai di sini? Oke, sedikit lagi Ibu lanjut. Yang kedua, sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah perpaduan dari aturan atau cara-cara yang merupakan satu kesatuan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Karena tadi ada masalah ekonomi, maka ada sistem ekonomi yang dengan tujuan akan dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, dari namanya berarti merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat masih tradisional, ya, masih turun temurun. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Nah, yang ada buku silakan bisa kalian lihat untuk sistem ekonomi sekalian di halaman 41 lengkap ya. Ada ciri-cirinya, ada kelemahannya, ada kebaikannya atau keunggulannya dari masing-masing sistem ekonomi. Ibu hanya akan menjelaskan secara singkat. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Jadi komando itu kayak terpusat. Jadi pemerintah lebih cenderung menguasai sistem ekonomi tersebut. Jadi swasta tidak dikasih kesempatan. Kalaupun ada perannya sangat kecil sekali. Yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Nah, ini kegiatan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta. Pemerintah hanya mengawasi dan melakukan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Jadi ini kalau dilihat dari penjelasannya, sistem ekonomi pasar ini membebaskan para masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Nah, pemerintah hanya memantau. Tetap ada peran pemerintah, tapi sifatnya hanya memantau dan mengawasi. Baik, Ibu lanjutkan. Dan yang terakhir, sistem ekonomi campuran, pemerintahan dan swasta atau masyarakat saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ya, ini bareng-bareng. Jadi ini bareng-bareng, tidak ada yang berperan lebih besar, setengah-setengah. Jadi intinya yang melaksanakan tuh bareng-bareng swasta tapi atas instruksi pemerintah dan tetap atas kendali pemerintah. Demikian ya materi yang bisa Ibu sampaikan. Baru 2 poin dulu. Yang pertama Ibu ulas kembali. Permasalahan pokok ekonomi ada 2, klasik dan modern. Yang klasik ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu yang modern ada apa, terus yang kedua bagaimana, ya, apa dan berapa, terus yang kedua bagaimana cara memproduksinya, yang ketiga untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, yang berikutnya yang terakhir tadi adalah macam-macam sistem ekonomi. Nah, baiklah, karena materi sudah selesai, Ibu minta materi yang sudah selesai diulas kembali dengan mengerjakan 3 pertanyaan yang ada di halaman terakhir ini ya. Yang pertama, sebutkan 3 masalah ekonomi klasik. Nah, ya, tentunya dengan menjelaskan ya masalah ekonomi klasik apa saja. Ya, tadi udah Ibu jelaskan. Terus modern apa saja, macam-macam sistem ekonomi juga apa saja. Tujuan Ibu, Ibu kasih soal seperti itu supaya kalian benar-benar memahami, dapat ilmu apa yang Ibu sampaikan hari ini, ada yang nyantel ya, paling tidak 3 hal tersebut poin-poinnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan. Ditunggu dikerjakan sampai jam 10 malam seperti biasa ya. Akan saya rekap setelah jam 10 malam akan saya tutup. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.